Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada akhirnya Nabi Isa mendapatkan perintah untuk menjalankan tugas kerasulannya. Mendapatkan perintah itu ketika Nabi Isa sedang berada di Bukit Zaitun bersama ibunya dan sahabatnya, yaitu Barnabas. Tidak disebutkan keberadaan Yusuf suami Maryam, ya, tidak disebutkan keberadaannya. Dan memang sejak itu tidak diketahui secara pasti apakah Yusuf suami Maryam itu masih hidup atau telah meninggal, ya. Itu tidak ada kisahnya, ya. Tidak dikisahkan, ya. Nabi Isa pada kesempatan itu juga pamit kepada ibunya, ya, Siti Maryam di Bukit Zaitun, bahwa dia telah mendapatkan wahyu yang dia dapatkan itu seluruh kisah dari seluruh kitab, ya, dari seluruh kitab, mulai semua Rasul dan Nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi, mungkin malah Nabi kitab Nabi Uzair dan sebagainya, kitab-kitab Nabi selain Rasul, ada kitab Nabi-Nabi yang lainnya, semuanya diwahyukan kepada Nabi Isa. Kalau dulu mungkin hal itu sulit dipahami, ya, bagaimana suatu kitab yang bahkan Nabi Isa bicara sama Barnabas bahwa apa yang dia katakan itu adalah karena dia mengetahui apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, nabi dan rasul sebelumnya. Jadi artinya semua perkataannya itu ada dasar dari kitabnya, dari kitab sejak Nabi Adam hingga Nabi siapa, ya, mungkin yang terakhir sebelum Nabi Zakaria itu adalah Nabi Malaki, ya. Nabi Malaki. Nabinya kaum Yahudi yaitu Nabi Malaki. Itu sebelum Nabi Zakaria, ya. Mungkin dulu sulit dipahami bagaimana itu bisa terjadi, tapi kalau sekarang sebenarnya tidak sulit untuk memahami itu. Ibarat semua file, ya, komputer, bahwa di Lauh Mahfuz itu semua file dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Zakaria itu ada semua file itu, dan file itu ibarat di komputer dikopikan ke flash disk gitu saja, ya, sekali copy langsung masuk semua. Itu analoginya seperti itu, sehingga mudah dipahami bagaimana Nabi Isa itu mendapatkan semua wahyu itu, semua kitab itu dia ketahui. Jadi ya seperti kalau zaman sekarang memindahkan file yang berapapun jumlahnya sesuai kapasitas komputer maupun flash disknya dikopikan, sudah selesai. Ya, jadi seperti itulah yang dialami Nabi Isa, ya. Dan setelah berpamitan kepada ibunya, kemudian Nabi Isa mulai tugasnya sebagai Rasul, ya. Tentu pada awal penugasan itu karena yang berada di situ adalah sahabatnya yaitu Barnabas, maka yang mendampingi Nabi Isa dalam melaksanakan tugas kerasulannya pertama kali adalah Barnabas. Sedangkan yang lainnya, murid-murid yang lainnya
belum ada sahabat-sahabat yang lainnya itu belum ada. Jadi Barnabas itu adalah memang sahabat yang tidak diketahui sejak kapan, tapi yang jelas sebelum Nabi Isa melaksanakan tugas kerasulannya, Barnabas sudah menjadi sahabat Nabi Isa. Dan begitu mendapat wahyu, Nabi Isa mendapatkan wahyu yang secara keseluruhan itu, Nabi Isa mengatakan berimanlah Barnabas, kan gitu. Jadi apa yang aku katakan adalah yang telah dikatakan oleh para rasul dan nabi yang terdahulu. Jadi Barnabas ya boleh dikatakan adalah sahabat pertama yang disebut telah beriman, ya. Berimanlah Barnabas, dan Barnabas melaksanakan perintah dari Nabi Isa yang pada saat itu adalah sahabatnya. Nah, sejak saat itu pula Barnabas selain bukan hanya sebagai sahabat tapi juga sebagai murid, ya. Ya seperti kalau Nabi Muhammad sebelum menjalankan kerasulannya sudah punya sahabat seperti Abu Bakar, ya. Abu Bakar dan beberapa lagi, ya, termasuk mungkin Utsman, ya. Utsman itu sahabat berdagangnya. Abu Bakar dan Utsman itu adalah sahabat berdagang dari Nabi Muhammad. Demikian pula seperti Barnabas itu adalah sahabat yang sahabat Nabi Isa sejak sebelum dia diangkat sebagai rasul. Nah, sejak itu Nabi Isa sudah mulai menjalankan kerasulannya. Quran surat Ali Imran 49-51 menunjukkan bahwa Nabi Isa berdakwah keliling sebagai rasul dengan membenarkan Taurat yang datang sebelum kedatangannya. Jadi Taurat Nabi Musa. Jadi Nabi Isa ini membenarkan Tauratnya Nabi Musa. Artinya bahwa Taurat pada masa itu meskipun dalam bentuk duplikat, karena aslinya yang ada di dalam tabut itu ada di dalam Haikal Sulaiman, ditaruh di ruang Devir, tidak pernah dikeluarkan, ya. Mungkin 7 tahun sekali itu dikeluarkan, ya. Jadi meskipun ada duplikat seperti ketika ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yahya itu diajari oleh Taurat, ya. Taurat padahal Nabi Yahya itu berada di tempat yang sangat jauh dari Haikal Sulaiman, maka berarti bahwa Nabi Zakaria pada saat itu telah membawa duplikat yang dalam bentuk gulungan itu, yang dari situ kemudian Nabi Yahya diajarkan oleh Allah tentang Taurat, ya. Kalau Nabi Isa mengetahui semuanya, ya, bukan hanya Taurat tapi seluruh kitab yang terdahulu, ya. Nabi Isa juga menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan kepada Bani Israel. Nah, itu Quran surat Ali Imran ayat 49 sampai 51. Apa yang dihalalkan itu, ya, cukup banyak, ya, termasuk salah satunya tentang makanan. Makanan misalnya dulu Bani Israel itu tidak makan tulang paha, ya. Jadi daging yang ada banyak lemaknya di paha dan di punggung itu sebelum Nabi Isa itu diharamkan, ya, untuk dimakan, padahal itu kan tempat yang daging yang paling enak. Kalau itu daging lembu di situ kan paling enak, ya. Nah, itu tidak diharamkan. Nah, pada masa Nabi Isa itu dihalalkan sudah oleh Nabi Isa. Itu adalah salah satunya, ya. Mengapa begitu banyak yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel? Ya karena kelakuannya Bani Israel sendiri, ya.
sehingga diuji dengan banyak hal yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Tapi kemudian pada masa Nabi Isa sudah banyak yang dihalalkan lagi oleh Nabi Isa, ya. Nah, dalam Quran surat Ali Imran 4951 itu juga ditunjukkan bahwa Nabi Isa beberapa kali menunjukkan mukjizatnya, ya. Nanti kita akan ketahui mukjizat itu akan ditunjukkan pada peristiwa apa, ya. Nah, mukjizat itu sebagai tanda kebenaran kerasulan Nabi Isa bagi kaumnya. Kenapa begitu? Ya, kita ketahui Nabi Isa mungkin sudah diangkat Nabi sejak bayi karena sudah bisa bicara itu, ya. Sudah ketika bayi bicara itu, ya, mungkin sudah diangkat sebagai Nabi meskipun belum bernubuah, ya, belum menyampaikan nubuahnya. Tapi pada saat itu mungkin sudah diangkat sudah sebagai Nabi, ya. Tetapi sebagai Rasul, ya, pada saat mendapatkan wahyu dari seluruh kitab yang nabi-nabi sebelumnya itu, ya. Seluruh perkataan itu pun perkataan Nabi dan Rasul sebelumnya juga diwahyukan semua kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu berkata seperti itu pada Barnabas bahwa dia mengetahui semua perkataan Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi sejak saat itu sudah diangkat sebagai Rasul, oleh karena itu Nabi Isa diberikan mukjizat, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau hanya kitab, Bani Israel menganggap Nabi Isa itu bisa belajar dari kitab-kitab yang sudah ada, ya. Kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya kan Bani Israel kan juga sudah punya, kan gitu. Bisa dianggap seperti itu, ya, oleh Bani Israel. Bani Israel kan sulit, ya, diyakinkan itu kan sulit. Nah, dengan mukjizat itu, ya, yang nanti akan kita ketahui apa saja mukjizatnya, itu makanya disebut sebagai tanda-tanda kebenaran kerasulan Nabi Isa bagi kaumnya. Mukjizat yang pertama kali ditunjukkan oleh Nabi Isa adalah menyembuhkan orang sakit kusta dengan menyentuhkan tangannya sambil berdoa kepada Allah untuk orang tersebut. Nah, dalam dakwah kelilingnya Nabi Isa sering menunjukkan sholat menghadap ke Haikal Sulaiman, yang hal itu mungkin merupakan cara baru bagi Bani Israel, ya, karena biasanya mereka lebih banyak melakukan datang ke Haikal Sulaiman, ya. Tidak dijelaskan sebelumnya bagaimana sholatnya. Nah, pada saat Nabi Isa ini mulai ada penjelasan bahwa sholatnya itu menghadap ke Haikal Sulaiman. Injil Barnabas pasal 11 mengkisahkan, ya, setelah peristiwa memperoleh wahyu di Bukit Zaitun itu, sebelum berkeliling menjalankan tugas kerasulannya, Nabi Isa atau Yesus terlebih dahulu pergi menuju Yerusalem. Jadi sebelum berkeliling ke tempat-tempat yang lain, pertama kali Nabi Isa itu melakukan kunjungan ke Yerusalem dengan maksud untuk melaksanakan sholat di Haikal Sulaiman. Dengan adanya pasal tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa Barnabas telah mengikuti perjalanan Nabi Isa sejak pertama kali, ya, ketika mendapatkan wahyu di Bukit Zaitun itu, ya. Nah, ketika di dalam perjalanan menuju Haikal Sulaiman itu tidak terlampau jauh, Bukit Zaitun itu menuruni lembah Kidron, ya sudah naik lagi sudah sampai ke Haikal Sulaiman, ya. Berarti sudah ada jalan dari Bukit Zaitun ke lembah Kidron, kemudian naik ke Haikal Sulaiman, ya. Pintu kalau nggak salah bisa melalui
pintu susah ya, pintu susah ya. Nah, di tengah perjalanan yang tidak terlampau jauh itu ada orang yang mengenali Yesus sebagai keturunan Nabi Daud dan kemudian menghampirinya meminta doa agar disembuhkan dari penyakit kusta yang dideritanya. Nah, itulah yang saya sebut yang pertama kali mukjizatnya Nabi Isa yang ditunjukkan itu. Peristiwanya adalah ini ya. Jadi ketika perjalanan menuju Haikal Sulaiman dari Bukit Zaitun itu Nabi Isa langsung menunjukkan mukjizatnya ya, yaitu menyembuhkan orang yang mendatanginya, yang mengenalinya sebagai keturunan Nabi Daud, kemudian minta didoakan agar penyakit kustanya sembuh. Nah, sembuhlah itu penyakit yang itu orang yang minta didoakan itu ketika didoakan oleh Nabi Isa maka sembuhlah penyakit kustanya itu. Nah, ini adalah mukjizat pertama kali. Kalau kita baca Injil Barnabas nampak bahwa itulah ya, menyembuhkan penyakit kusta itulah mukjizat yang pertama kali yang ditunjukkan oleh Nabi Isa sebagai tanda kerasulannya. Nah, ini adalah lukisan dia menyembuhkan Nabi Isa menyembuhkan orang yang sedang kena penyakit kusta itu. Nah, orang tersebut ya karena gembiranya kemudian berlari berteriak-teriak mengumumkan kepada penduduk bahwa telah datang Nabi yang diutus Allah untuk penduduk Israel. Nah, yang mengumumkan ini orang yang disembuhkan dari penyakit kusta itu berlari sambil berteriak, telah datang Nabi Isa keturunan Daud dan seterusnya. Itu anaknya Maryam keturunan Daud dan seterusnya. Itu teriakan orang tersebut dan menunjukkan dirinya, aku sudah sembuh dari penyakit kusta ya. Ditunjukkan badannya kepada masyarakat yang menemuinya. Nah, itu disembuhkan oleh Nabi Isa. Maka gegerlah ya. Geger, jadi sejak saat itu mulai geger namanya kota Yerusalem itu ya. Hal itu juga menunjukkan bahwa masyarakat atau Bani Israel pada saat itu banyak yang penyakitan ya, karena apa? Ya itu tadi kusta itu, orang berpenyakit kusta itu ya berada di mana-mana ya kan, bekerja juga tidak bisa karena bahaya juga kalau bekerja, bisa-bisa tangannya tiba-tiba jari-jarinya bisa-bisa lepas kan gitu karena kena penyakit kusta. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada ya penyakit kusta, mungkin sudah di Indonesia sudah nggak ada mungkin ya. Berita tentang mukjizat Nabi Isa menyembuhkan penyakit kusta ya, dengan cepat menyebar ke segala penjuru kota Yerusalem, bahkan telah mendahului kedatangan Nabi Isa yang mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong pergi menjemput dan mengantar Yesus untuk masuk kota ya. Memori tentang keajaiban Nabi Isa ya, yang sudah dapat berbicara ketika masih bayi di Haikal Sulaiman, dan juga peristiwa pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem mulai muncul lagi ya. Jadi ketika disebut Isa karena pada saat di Yerusalem itu, pada saat masih bayi dalam gendongan Maryam itu, Nabi Isa sudah memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Isa ya. Jadi otomatis memori itu sudah muncul lagi ya. Dengan demikian, ayat dalam Injil Barnabas ini juga menunjukkan keadaan penduduk Yerusalem yang sangat sulit dan telah lama menunggu datangnya
seorang nabi untuk menolong dan menyelamatkan mereka dari banyak hal, dari kelaparan, penyakit dan sebagainya. Mereka tersebut semakin lama semakin berita tersebut ya semakin lama semakin menyebar, sehingga semakin banyak orang datang ke Haikal Sulaiman untuk melihat Nabi Isa. Jadi ini menggegerkan ya. Jadi kalau Nabi Zakaria sebelumnya dikenal sebagai imam, meskipun sudah menerima wahyu, tidak diakui kenabiannya oleh para imam, sehingga banyak masyarakat Bani Israel juga tidak mengakui kenabian Nabi Zakaria ya. Apalagi Nabi Zakaria dapat perlawanan dari para imam dan para pengikutnya, imam-imam yang memusuhi Nabi Isa Nabi Zakaria itu ya, karena kedudukannya juga sebagai imam Haikal Sulaiman. Nah, kedudukan sebagai imam Haikal Sulaiman itu dianggap setara dengan imam-imam yang lainnya, sehingga kenabiannya akhirnya karena banyak dimusuhi menjadi tidak diakui kenabiannya, meskipun sudah menunjukkan pernah dapat wahyu ya, tapi ya itulah Bani Israel ya. Makanya di dalam kitab tanah dan kitab-kitab lainnya itu Bani Israel tidak ada kitabnya Nabi Zakaria, itu tidak ada karena mereka tidak mengakui. Kitabnya Nabi Yahya juga nggak ada karena mereka juga nggak mengetahui. Nabi Isa pun mereka tidak mengakui, sehingga di dalam kitab kaum Yahudi itu tuh Injil tidak dikenal ya, karena mereka tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Zakaria, Yahya maupun Nabi Isa. Tapi teriakan orang Yerusalem yang mengatakan bahwa telah datang Nabi, keturunan Nabi Daud, anaknya Maryam. Wah, itu sudah sebagian Bani Israel sudah terkaget-kaget dengan menunjukkan orang yang berpenyakit kusta ini bisa sembuh. Yang sebelumnya Nabi Zakaria tidak punya mujizat seperti ini. Nabi Isa ini punya mujizat seperti itu, sehingga ketika menunjukkan orang itu menunjukkan dirinya telah sembuh total dari penyakit kusta, itu sebagai tanda kerasulan Nabi Isa. Sulit untuk untuk tidak diakui, itu sulit. Meskipun tidak diakui, karena apa? Faktanya sudah menunjukkan mukjizat, nanti akan ada mukjizat lainnya ya. Injil Barnabas pasal 12 dan 13 tadi cukup panjang, mengisahkan Yesus atau Nabi Isa usai menyembuhkan orang sakit kusta kemudian pergi ke Haikal Sulaiman, dan di Baitullah itu Nabi Isa menyampaikan khutbah pertamanya. Jadi setelah sholat ya, setelah saya sholat kemudian Nabi Isa akan menunjukkan khutbah pertamanya. Kenapa menunjukkan khutbah pertamanya? Nah, karena berita dari orang yang disembuhkan dari kusta itu dengan cepat menyebar, dan penduduk Yerusalem dengan cepat mengetahui berita itu, mereka berdatangan semua ke Haikal Sulaiman. Nah, ketika Nabi Isa sedang sholat di Haikal Sulaiman ini, ternyata di halaman Haikal Sulaiman ada keramaian besar, karena penduduk yang datang dan berkumpul semakin lama semakin banyak. Akhirnya pelayan Haikal Sulaiman kemudian memberitahu Yesus bahwa penduduk Yerusalem ingin menjumpainya dan ingin mendengar perkataannya. Yesus kemudian ya, karena mungkin ya sudah mendengar keributan dan sebagainya, rame ya. Di luar itu rame, di halaman kaum Goyim itu juga sudah rame sekali ya. Mungkin sudah juga kedengaran karena mungkin jaraknya tidak terlampau jauh ya. Jadi suara ribut itu terdengar ya. Di luar pagar itu terdengar suara rame dan ribut ya. Yesus akhirnya melihat itu kemudian mendatangi penduduk. Nah, kisah ini tidak disebutkan di dalam Injil 4 evangelik. Kisah ini tidak disebutkan. Bagaimana kemudian Nabi Isa mendatangi penduduk yang semakin lama semakin banyak.
di halaman Haikal Sulaiman itu. Kemudian Nabi Isa naik ke tempat yang agak tinggi dan memberikan isyarat agar kaumnya tenang. Ya. Nah, setelah keadaan tenang, Nabi Isa kemudian berkhotbah. Ya. Dengan berkhotbah ya, Nabi Isa ini berkhotbah. Saya bacakan saja khotbahnya karena apa? Ini tidak ada di Injil 4 evangelik ya. Khotbahnya ini dalam setiap pergantian kalimat ya, dalam setiap pergantian kalimat itu Nabi Isa menyebut maha berkah ya, maha berkah nama suci Allah. Namanya saja maha berkah ya. Dari namanya saja sudah maha berkah. Jadi maha berkah nama suci Allah ya. Setiap ganti kalimat ada kata-kata maha berkah nama suci Allah. Karena banyak diulang-ulang kalimat itu, saya bacakan satu kali saja di awal pidatonya ya. Maha berkah nama suci Allah ya. Yang dengan kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak menciptakan makhluknya. Nah, jadi menciptakan makhluk itu aja sudah dengan kemurahan dan rahmat. Nah, yang dengan kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak menciptakan makhluknya. Yang telah menciptakan para malaikat untuk mengabdi kepadanya. Jadi malaikat ini memang diciptakan untuk mengabdi pada Allah. Yang menciptakan manusia dari tanah kemudian mengusirnya dari jannah. Yang menciptakan manusia dari tanah kemudian mengusirnya dari jannah. Jadi Adam ya, menciptakan Adam, terus Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, kemudian karena melakukan kesalahan setelah itu diusir dari jannah, dari surga ya. Yang memandang dengan belas kasih kepada Adam dan Hawa yang bercucuran air mata, dia adalah orang tua pertama dari jenis manusia. Dia adalah orang tua pertama dari jenis manusia. Jadi kalau kita baca ini ya persis yang disampaikan dalam Al-Quran juga kan. Jadi dia adalah orang pertama dari jenis manusia. Yang seperti ini tidak ada di Injil 4 evangelik ya. Yang dengan adil telah menghukum Kain atau Kabil yang telah membunuh saudaranya sendiri Habil. Kita telah mengetahui itu semuanya. Yang telah mengirim air bah di atas bumi pada masa Nabi Nuh, yang telah membakar habis 3 buah negeri durjana ya. Kaum Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib. Yang telah menimpakan malapetaka kepada bangsa Mesir dan menghancurkan Fir'aun di Laut Merah pada masa Nabi Musa. Yang telah mencerai-beraikan musuh-musuh umatnya, menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Saya ulangi, yang telah mencerai-beraikan musuh-musuh umatnya, yang mereka menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Mohon maaf, saya ulangi, yang telah mencerai-beraikan musuh-musuh umatnya, menyiksa orang-orang yang tidak beriman, dan menghukum orang-orang yang tidak bertobat. Ini bisa banyak tafsirnya. Karena apa?
yang telah menceraikan musuh-musuh umatnya, berarti ini adalah bangsa-bangsa lain yang mungkin ya salah satu tafsirnya ya itu yang menyerang kerajaan Bani Israel, yang menyerang Bani Israel ya. Dan menghancurkan dan menghukum orang-orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat ini termasuk Bani Israel ya. Dihukum ya, telah tidak dihukum Allah ya. Bisa juga pada masa nabi-nabi sebelumnya ya, pada masa nabi yang kan banyak yang pada masa nabi-nabi sebelumnya itu Bani Israel berperang ya. Jadi mungkin salah satu maksudnya adalah itu. Lanjutannya adalah yang mengutus nabinya bagi keselamatan dunia, menganugerahkan tanah bagi keturunan Ibrahim untuk selama-lamanya. Yang telah menceraikan mengutus nabinya bagi keselamatan dunia, mulai dari Nabi Adam hingga sebelum Nabi Isa ya, yang itu adalah bagi keselamatan dunia ya. Menganugerahkan tanah bagi keturunan Ibrahim untuk selamanya, disebut sebagai keturunan menganugerahkan tanah bagi keturunan Ibrahim. Bagi keturunan Ibrahim itu ada dua ya, Baitul Maqdis itu adalah untuk keturunan Nabi Ishak ya, dan tanah Hawilah itu adalah keturunan untuk keturunan Nabi Ismail. Kalau kita lihat peta Hawilah jauh lebih luas daripada Baitul Maqdis ya. Itu sudah Hawilah itu saya lupa apakah sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi. Jadi Hawilah itu kalau kita tarik garis lurus dari Ur ya, dari tempat kelahiran Nabi Ibrahim, tarik garis lurus sampai ujung utara Teluk Aqobah hingga sampai Sungai Nil ya, timur Sungai Nil ya. Jadi tidak sampai nerobos Sungai Nil ya. Terus dari Ur itu ke selatan sampai ke laut Teluk Persia sampai ke negeri Oman. Kalau dari Sungai Nil terus menyisir Sungai Nil sampai Ethiopia ya. Terus itu yang dari ujung selatan sampai ke laut. Kemudian garis selatannya itu hingga sampai negeri Yaman ya, Oman ya, sampai ke Teluk Aden, disebut sebagai Hawilah itu di bagian selatan itu adalah sampai Teluk Aden ya. Jadi sangat luas. Hawilah itu sangat luas. Kemudian saya lanjutkan khutbahnya. Yang melalui Musa memberikan Taurat, yang dengan Taurat telah mengangkat derajat Bani Israel di atas sekalian bangsa-bangsa. Disebut ya, jadi derajatnya Bani Israel ini lebih tinggi dari bangsa yang lain karena apa? Karena telah dari Nabi Musa itu mendapatkan Taurat. Itu yang membuat Bani Israel disebut bangsa yang Allah mengangkat derajat di atas sekalian bangsa-bangsa pada masa itu ya. Cukup panjang ya, cukup panjang, masih banyak ya. Masih banyak khutbahnya ya. Tapi saya lanjutkan sedikit. Tetapi Bani Israel telah ingkar sehingga Nabi Isa dirinya memberikan peringatan keras kepada orang banyak dari kaumnya yang telah melupakan firman Allah, lalai berbakti kepada Allah, suka bersikap ria, dan sebagian suka menunjukkan sifat serakah
keduniawiannya, para pemuka yang mengajarkan hal-hal yang tidak berfaedah, meninggalkan hukum Allah, menjadikan hukum Allah menjadi tradisi yang lapuk, yang tidak berfaedah, dan masih banyak lagi. Itu adalah pidato, ya, pidato Nabi Isa. Jadi seperti halnya Nabi Zakaria dan sebenarnya seperti halnya Nabi Zakaria, Nabi Isa juga mengecam, ya, mengecam Bani Israel dan para pemukanya. Pemuka di sini adalah pemuka agama maupun pejabat kerajaan, ya. Lalai berbakti kepada Allah, suka bersikap ria, bersikap ria, dan sebagian suka menunjukkan sifat serakah keduniawiannya, seperti yang pada awal-awal kisah tentang Nabi Zakaria saya sebutkan puisi dari rakyat yang bagaimana para imam itu justru menindas, ya, kaumnya sendiri, dan penarik pajak itu menggunakan kekuasaannya, tongkat, bahkan untuk memfitnah, menghukum, bahkan menyakiti, mungkin bahkan juga membunuh, menghukum mati dari kaumnya sendiri, ya. Pemuka agama mengajarkan hal-hal yang tidak berfaedah, meninggalkan hukum Allah, menjadikan hukum Allah menjadi tradisi yang lapuk dan tidak berfaedah. Jadi itu khutbah Nabi Isa, ya. Masih cukup panjang khutbahnya, ya. Kalau satu persatu cukup panjang, ya. Namun khutbah itu telah membuat para pendengarnya terdiam, ya. Para pendengarnya termasuk para imam, ya, terdiam, ya, terpaku di tempatnya. Yesus mengakhiri khutbahnya dengan berdoa, mengangkat tangannya yang diaminkan oleh penduduk Yerusalem yang sedang berkumpul di Haikal Sulaiman, ya. Semua yang mendengar khutbah Yesus menangis, ya. Namun saat itu pula Yesus mulai menimbulkan rasa tidak suka pada banyak imam agama dan tabib-tabib. Disebut oleh Barnabas, Injil Barnabas itu adalah rasa tidak suka pada banyak imam agama dan tabib-tabib yang suka menyalahgunakan agama, ya. Disebut tabib-tabib, ya. Jadi dokter, ya. Dalam zaman dahulu sudah ada dokter yang sebutannya tabib. Tabib-tabib ini juga sering menyalahgunakan ayat-ayat Taurat atau ayat-ayat kitab-kitab yang lainnya untuk mengobati orang, ya. Mungkin dengan mantra-mantra dan sebagainya itu, ya. Nah, karena itu dengan khutbah Nabi Isa yang di Haikal Sulaiman itu, para tabib ini juga terkena dengan khutbahnya Nabi Isa itu yang menyalahgunakan ayat-ayat, ya, Ini Nabi Isa, ya, sudah pada saat itu sudah berbicara seperti itu, ya. Menggunakan ya enggak tahu lah, pokoknya memperjualbelikan ayat untuk kesembuhan dan sebagainya, ya. Mereka baik para imam, para tabib, para pejabat, penarik pajak, nah, paling terkenal kan penarik pajak, ya. Sampai zaman sekarang paling terkenal itu memang para penarik pajak, ya, itu yang sampai zaman sekarang, ya. Mereka terdiam semua, tidak berkata sepatah kata pun, karena melihat penduduk Yerusalem justru menangis mendengar khutbah Nabi Isa. Nah, mereka tidak berani untuk mencela, tidak berani. Yang para audiens yang mendengarkan khutbah Nabi Isa itu terdiam semua, ya. Menangis semua. Jadi tidak berani mencela, ya. Bisa-bisa bisa dikeroyok oleh masyarakatnya sendiri. Dengan khutbah itu yang kalau kita
baca semuanya, sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Isa telah mengetahui semua kitab, ya, telah mengetahui semua kitab dan sejarah para nabi sebelumnya. Jadi pembuktian kerasulannya itu seperti itu, dengan khutbahnya itu menunjukkan bahwa riwayat seluruh rasul itu dia ketahui semuanya. Nabi Isa tahu semuanya. Setelah beberapa hari berlalu, Nabi Isa mulai memahami akibat dari khutbahnya di Hajjal Sulaiman itu, memahami situasinya, ya, bahwa banyak imam dan aparat istana yang membencinya, ya. Ya, mungkin sejak itu sangat sinis, ya, para pejabat istana dan para imam ini kalau ketemu Nabi Isa sangat sinis, malah menghindar dan sebagainya, tidak mau bertemu, ya, kalau berpapasan melengos kan gitu. Jadi Nabi Isa memahami kalau dia telah menciptakan suasana kebencian dari para imam, para tabib, para petugas pajak, petugas birokrasi istana dan lain-lain. Di Bukit Zaitun pada malam hari Nabi Isa sholat dan berdoa mengeluhkan mulai banyak orang yang memusuhinya. Kemudian datang malaikat Jibril menghiburnya dan agar tidak gentar menghadapi musuh-musuhnya. Karena ribuan penghuni langit, jadi ini dikisahkan di dalam Injil Barnabas, ya. Nah, malaikat Jibril itu mengatakan bahwa karena ribuan penghuni langit selalu bersiap menjaganya. Malaikat Jibril kemudian memberikan domba untuk dipotong menjadi hewan korban. Nah, itu memang hewan korban itu selalu mengiringi masa-masa sulit atau masa-masa menghilangkan rasa sulit dari para nabi dan rasul, ya. Selalu mengiringi itu, ya. Jadi kalau merasa kesulitan, masa berat, memotong hewan korban, ya. Ya, kita seperti ketahui Nabi Muhammad juga pernah seperti itu ketika Nabi Muhammad habis perjanjian Hudaybiyah, ya. Habis perjanjian Hudaybiyah itu kan banyak orang yang meragukan Nabi Muhammad. Nah, menyelesaikannya adalah apa? Memotong hewan kurban, menyembelih unta, kan. Nabi Muhammad langsung menyembelih unta, bertakbir, kemudian sadar, para pengikut Nabi Muhammad sadar, kemudian menyembelih hewan korban yang mereka bawa dari Madinah itu, ya, menyembelihnya di dekat Hudaybiyah, ya, dekat Hudaybiyah. Ya, itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi memang seperti itu. Jadi memotong hewan korban itu termasuk bagian dari bagaimana menghilangkan rasa sulit yang menekan dari para rasul, nabi dan pengikutnya. Nah, setelah menyembelih korban itu lega, ya, Nabi Isa lega dan kemudian akan segera melanjutkan tugas kerasulannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana tugas-tugas kerasulan yang dilaksanakan oleh Nabi Isa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa menjadi suatu hal baru yang tidak banyak disinggung oleh tidak banyak disinggung, ya, baik dalam tulisan maupun khutbah. Itu khutbah Nabi Isa yang pertama kali itu jarang disinggung karena memang sangat terbatas. Referensinya itu hanya ada pada Injil Barnabas, yang Injil Barnabas itu sudah nggak pernah terbit lagi, ya. Saya mempunyai itu terbitan tahun 1980. Pertama kali terbit, setelah itu tidak pernah terbit lagi. Alhamdulillah saya mempunyai Injil Barnabas, itu yang terbitan pertama di Indonesia. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.